Gak tau kenapa ya, Indonesia itu terkenal dengan hal mistisnya, mulai dari kepercayaan tentang hal-hal goib, hingga kepercayaan mereka dengan para dukun, untuk memperkaya, mempercantik, hingga mengobati penyakit yang susah disembuhkan oleh pihak medis. Karena hal tersebut, banyak oknum-oknum dukun yang memanfaatkan sebagai keuntungan pribadi. Bahkan ada seorang dukun yang bernama Ahmad Suraji, atau yang lebih dikenal sebagai Dukun AS, yang memanfaatkan keahliannya sebagai dukun untuk kepuasan pribadinya. Ia sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 80-an karena ulahnya yang telah membunuh 42 wanita muda. Lalu siapa sih Dukun AS? Langsung saja kita bahas, ini dia sosoknya. Ahmad Suraji atau lebih dikenal dengan Dukun AS itu lahir di Medan pada 10 Januari 1949. Ia tinggal di sebuah desa bernama Desa Sei Semayang bersama ketiga orang istrinya. Nah, uniknya ketiga istrinya itu merupakan kakak beradik. Jadi di sini aja udah kelihatan lah gimana kelakuannya si Dukun AS ini. Bahkan ibunya sendiri tuh tidak setuju dengan pernikahan si Dukun AS ini. Bukan karena menikahi tiga perempuan ini, tapi karena ketiga perempuan tersebut adalah kakak beradik. Nah, sebab ibunya menganggap bahwa dengan menikahi tiga perempuan sedara, si Dukun AS ini sama saja dengan menghina Tuhan. Meski begitu, si Dukun AS itu tetap menikahi ketiga istrinya ini yang satu darah. Ya, aku bilang, Mama nggak ngelarang kamu mau kawin 2, 3, 4, 5, aku rela, tapi orang lain. Jangan serumpun gubuk bambu diborong semua. Jadi dia kan kualat sama Allah. Dia yang orang Islam kok kayak gitu. Nah, perlu diketahui sejak kecil si Dukun AS ini tuh memang dekat dengan ilmu mistis karena ayahnya adalah seorang dukun ternama di desa mereka. Bahkan karena kesaktian sebagai dukun, ayahnya tuh dihormati di desa tersebut. Ayahnya pun pernah berkata kepada Suraji kecil bahwa profesi dukun merupakan hal yang mulia karena bisa membantu masyarakat yang tidak mampu berobat secara medis. Sayangnya, ayahnya meninggal ketika Ahmad Suraji berumur 7 tahun. Sejak saat itu, ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang bekerja sebagai petani. Kemudian pada umur 12 tahun, Ahmad Suraji mulai tertarik untuk mempelajari ilmu perdukunan dari buku-buku peninggalan ayahnya. Oh iya guys, FYI aja nih, bahwa si Dukun AS ini juga mengubah namanya dari Sagimin menjadi Ahmad Suraji setelah menikah. Karena nama sebelumnya tuh dianggap membawa sial. Setelah menikah dengan istri pertamanya dan dikaruniai seorang anak, Ahmad Suraji yang terdesak ekonominya itu melanjutkan cita-citanya sebagai dukun yang dihormati seperti ayahnya. Ia pun pergi betapa ke wilayah hutan selama beberapa bulan untuk mendapatkan kesaktian. Singkat cerita, setelah pergi betapa, ia kemudian membuka praktik dukun di rumahnya dan mengklaim bahwa ia dapat menyembuhkan penyakit goib. Bahkan kesaktiannya bisa memperbaiki hidup orang yang terpuruk seperti menambah kekayaan dan kecantikan. Ajaibnya, kesaktian ini tuh sangat dipercayai masyarakat. Bahkan banyak dari mereka yang datang untuk berobat kepada Ahmad Suraji. Meski begitu, Dukun AS sempat beberapa kali masuk penjara karena kejahatan-kejahatan kecil seperti mencuri dan merusak properti orang lain. Hal ini sempat membuat reputasinya turun di desa tempat ia tinggal. Kejahatan si dukun yang terbongkar. Suatu hari di bulan April 1997, seorang pemuda yang tak sengaja melihat sebuah gundukan tanah yang aneh di ladang tebu dusun Aman Damai. Karena terlihat mencurigakan, ia langsung melapor nih kepada pamannya. Pamannya merespon hingga akhirnya oleh warga setempat itu dilakukan pembongkaran. Setelah dibongkar, semua yang berada di sana itu terkejut dengan apa yang mereka lihat. Seorang jasad wanita tanpa busana ada di dalam gundukan tersebut. Akhirnya dilaporkanlah hal tersebut ke Polsek Sunggal. Dan tidak lama kemudian langsung diketahui nih bahwa jasad tersebut adalah seorang wanita berusia 21 tahun yang bernama Sri Kemaladewi. Awalnya polisi setempat itu mengira bahwa pelaku pembunuhan ini adalah sang suami dari korban. Karena di malam sebelumnya mereka berdua tuh terdengar cekcok sebelum akhirnya Sri menghilang. Namun setelah beberapa kali melakukan investigasi, pihak kepolisian tidak menemukan bukti yang menyudutkan bahwa sang suami itu adalah pelaku pembunuhan ini. Namun hal yang lebih bikin janggal adalah pihak kepolisian itu menemukan liang kubur lainnya yang berkisaran 4-5 meter dari jasad pertama, yang di dalamnya ditemukan lagi 2 jasad lainnya. Tak sampai di situ kengerian ini, akhirnya kepolisian melakukan pengecekan di area tersebut dan menemukan 42 jasad perempuan yang hampir semuanya itu tulangnya saja. Setelah 1 minggu jasad Sri ditemukan, seorang tukang beca itu bersaksi
bahwa sebelum korban ditemukan, dirinya sempat mengantarkan Sri ke rumah seorang dukun. Tepatnya ke rumah dukun AS untuk konsultasi tentang masalah rumah tangganya. Mendiang itu bilang pertamanya, antar saya kemana? Nanti kamu tahu, katanya. Dia masih merahasiakan di pertengahan jalan, baru dia bilang mau ke rumah Datuk sebutan kami di kampung ini. Terus saya tanya, ngapain ke sana, Kak? Udahlah, tosa ditanya aku ke sana ngapain. Permintaan untuk dijemput tidak ada. Setelah saya antar, saya pulang. Namun pesan yang terakhir, keberangkatan dia ke rumah dukun AS itu jangan dibilang siapa-siapa, termasuk orang tuanya. Nah, karena pengakuan inilah menjadi titik terbesar semuanya terbongkar. Akhirnya, pihak kepolisian itu mendatangi rumah AS untuk dimintai keterangan. Dukun AS mengatakan bahwa dirinya mengaku nih bahwa memang Sri Kumaladewi sempat datang ke rumah untuk konsultasi. Namun tak lama kemudian, dia pulang dan saya tidak tahu lagi dia kemana. Tapi karena memang hanya petunjuk ini saja yang pihak polisi miliki, dan tidak menemukan titik terang, kasus ini sempat terhenti beberapa saat. Namun pihak kepolisian itu mendalami petunjuk ini tuh lebih lanjut dengan cara mendalami laporan-laporan orang hilang di daerah tersebut selama beberapa tahun terakhir. Dan dari situlah kepolisian menemukan kejanggalan terbesar dari kasus-kasusnya, yakni mereka sadar bahwa kebanyakan wanita yang dinyatakan hilang di daerah tersebut itu adalah kliennya dukun AS. Akhirnya pihak kepolisian itu mendatangi lagi nih rumah dukun AS untuk diperiksa secara mendalam. Dari sana petugas berhasil menemukan beberapa barang seperti helai pakaian, tas tangan, dan juga perhiasan milik korban, Sri Kumaladewi, di rumahnya dukun AS. Lanjutan dari investigasinya, yakni kepolisian menemukan 20 jam tangan yang sudah dikonfirmasi milik dari korban-korban lainnya. Dari penemuan itulah dukun AS ditangkap beserta dengan 3 istrinya di tempat kediamannya. Modus si dukun terhadap korban. Dalam persidangan dengan investigasi yang begitu panjang, akhirnya dirinya mengakui nih bahwa Sri Kumaladewi adalah korban yang ia hilangkan nyawanya. Pada awalnya, ia hanya mengakui 1 korban dari Sri Kumaladewi saja. Namun lambat laun dirinya mengakui 16 korban lainnya dan berlanjut menjadi 42 korban yang ia hilangkan nyawanya dan mulai dilakukan dari tahun 1986 hingga 1997. Iya Pak, ya namanya kita manusia. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau saya itu ya mampu 2 gitu. Bapak dapat nggak itu? Memang nggak ada. Jadi saya pun ya ucap lah gitu ya, saya kabarin gitu. Jadi cemana Bang ya, cemana lah. Iya. Kalaupun nanti jumpa tahu kita ini ya apa buat saya bilang. Dengan begitu tenang, ia menjelaskan caranya mengeksekusi korban, yakni dengan cara mencekik mereka, kemudian menghisap air liurnya, lalu menelanjangi mereka, hingga akhirnya ia eksekusi. Setelah itu, ia memasukkan korban ke dalam lubang galeri yang sudah disiapkan. Korbannya ini diperkirakan berusia 13 hingga 30 tahun, dan pembunuhan ini terjadi selama 11 tahun, hingga dirinya terungkap pada tahun 1997. Lantas setelah pengakuan itu, dirinya ditanya nih apa motif dia untuk menghabisi para korbannya ini. Dukun AS itu menjawab selain mendapatkan uang dengan cara mencuri lalu menjual barangnya dari korban, itu motif utama dia adalah mendapatkan kesaktian luar biasa. Ia mengatakan nih bahwa suatu malam dirinya itu bermimpi, dan dalam mimpinya itu ia mendapatkan wahyu. Di dalam mimpinya itu ia bertemu dengan mendiang ayahnya, dan ayahnya itu mengatakan dirinya akan mendapatkan kekuatan luar biasa menjadi dukun yang sangat sakti yang bisa memberikan kebaikan untuk orang sekitarnya setelah menghisap air liur 70 perempuan muda. Dirinya sempat meragukan nih mimpinya tersebut itu. Namun akhirnya ia menjalankan ritual tersebut karena ia pikir pada saat itu dirinya sudah termasuk dukun populer di daerahnya. Jadi tidak sulit nih mendapat klien-klien perempuan yang sukarela datang kepada dirinya. Ia pun mulai berpikir bagaimana cara tercepat dan termudah untuk melakukan ritual menghisap air liur ini. Tanpa pikir panjang, akhirnya ia memutuskan untuk menghabisi korbannya adalah cara paling efektif. Dalam kejahatannya, ia mengaku nih bahwa dirinya itu dibantu oleh istri pertamanya. Nah, dalam modus kepada korbannya, ia selalu menggunakan cara yang sama berulang kali. Yakni pertama-tama, setelah ada yang konsultasi kepadanya, ia akan mengatakan bahwa malam ini kita akan bertemu di perbatasan desa. Setelah mereka bertemu, mereka akan berjalan ke sebuah ladang tebu yang sepi dan gelap. Memang pada saat itu, eksekusinya ini banyak korban yang curiga nih. Namun dukun AS itu selalu bisa meyakinkan korbannya. Dirinya akan mengatakan, kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik dan lancar rezeki, kau meski mengikuti ritual ini. Semua pasien saya melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan aja pada mereka. Nah,
Dukun AS ini sudah menggali tanah 1 kali 1 meter. Sang dukun lalu akan mengikat tangan dan kaki korbannya, menyuruh mereka masuk ke dalam lubang tersebut. Di dalam lubang itu, ia akan membekap mulut dan hidung korbannya, lalu mencekik mereka hingga mereka kehilangan nyawa. Setelah itu, ia akan memiringkan kepala korban dan menghisap air liur mereka. Dia dan istrinya lalu akan melepaskan pakaian korban dan mengubur mereka dengan posisi kepala menghadap rumah sang dukun. Menurutnya ini adalah agar roh korban itu tetap tertuju padanya. Wah gila, ini udah di luar nalar banget sih si dukun AS ini. Dan juga ia mengakui nih bahwa pakaian korban itu dilepas agar mudah terurai di tanah. Saat ditanya apakah dia melecehkan korbannya, ia mengatakan bahwa tidak sama sekali. Dan pernyataan ini tidak dapat dibuktikan karena kebanyakan korbannya sudah menjadi tulang belulang. Dan jika menurut kalian modus ini semua adalah bertujuan untuk mencuri kekayaan dari para korbannya saja, nampaknya tidak sepenuhnya benar nih. Karena dari pengakuan dukun AS ini, itu dirinya jika tidak ada yang berkonsultasi, ia akan mencoba untuk memberikan sejumlah uang ke PSK untuk dijadikan korban juga. Dan itu adalah inisiatif dirinya sendiri untuk memenuhi ritual itu. Dengan pernyataan ini, apakah menurut kalian dukun AS melakukan kejahatan ini itu untuk mendapatkan kekayaan? Atau memang dirinya sudah terobsesi mendapatkan kekuatan yang dijanjikan dari mimpi tersebut? Akhir cerita si dukun sadis. Selama persidangan berjalan dengan semua yang ia sudah ceritakan sebelumnya, dengan tegas ia mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Dia bersikeras nih bahwa pengakuannya menghabisi 42 nyawa orang itu muncul karena paksaan selama proses interogasi. Istri pertamanya pun membantah nih bahwa dirinya bekerja sama dalam eksekusi ritual tersebut. Setelah 7 bulan bukti dan keterangan para saksi, akhirnya pada 27 April 1997, Majelis Hakim menyatakan dukun AS terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dukun AS dijatuhi hukuman mati. Istri pertamanya mendapatkan vonis penjara seumur hidup. Namun dengan anehnya, dukun AS setelah vonis dibacakan pun dia terlihat tenang. Bahkan beberapa kali ia hanya tersenyum ke para wartawan. Saat ditanya mengapa dirinya setenang itu, dirinya hanya menjawab dengan suara kecil, "Saya minta banding." Banding yang diminta pun akhirnya ditolak. Kasasi pun sempat diajukan, juga ditolak. Bahkan di tahun 2004, dukun AS meminta bantuan hukum LHB Medan untuk meminta gerasi kepada Presiden. Presiden pun menolak gerasi tersebut. Akhirnya malam hari di tanggal 10 Juli 2008, 10 tahun setelah dirinya ditahan di penjara, dukun AS dieksekusi oleh Regu Tebet Brimob Polda Sumatera Utara dan tewas di tempat setelah 3 peluru tertancap di dadanya. Dan itulah akhir masa hidupnya. Gimana nih menurut kalian? Gila banget kan dukun AS? Ini sungguh-sungguh di luar nalar. Inilah yang dapat disebut serial killer yang berasal dari Indonesia. Dan sekali lagi nih, menurut kalian, apakah dukun AS ini melakukan hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mencuri perhiasan para korban atau kekayaan para korban ini? Atau bahkan, dia sudah sangat-sangat terobsesi dengan cita-citanya dia untuk menjadi dukun yang sangat-sangat sakti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Itu aja video dari saya, sampai berjumpa di video lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa.